Hi everyone, kembali lagi bersama kami bertiga di program online Bible Reading. Ada saya Timothy Purnomo, lalu ada sahabat saya Benny Johan dan juga Aryo Wicaksono. Halo, selamat sore semua. Sore Halo, Tim, sore Mas selamat sore Aryo. tim, selamat sore Ben. Ya, Ya, kami percaya bahwa seluruh teman-teman yang sedang menyaksikan ataupun mendengar program online Bible Reading ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik aja, tetap dan selalu kreatif dan selalu produktif juga ya. Seperti yang kita selalu sampaikan bahwa kita harus selalu bergerak Yes. supaya kita ya, nggak kelindes oleh keadaan ya. Oke? Oke. siap. Semua udah Siap. siap ya? Hmm, Nah, hari ini kita udah sampai di Kisah Para Rasul 17. ya, Seperti biasa nih, sebelum kita masuk, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Kira-kira apa nih, Ben, yang lagi kita sorot nih di apa maksudnya sih itu, Ben? ya. Sekarang sih kita jangan ngomongin politik Amerika lagi nih kayaknya ya. Kita break dulu Bosan. dari situ, bosan. Kita kemarin tuh ada satu artikel Tim tentang satu orang. Dia itu suka animasi, suka gambar. Lo ada lihat nggak berita yang itu? Oh, Jadi cewek ini yes, orang I know Amerika, that. dia dari umur 11 tuh udah demen gitu, gambar-gambar, bikin animasi, dan dia talented gitu. Jadi sejak itu dia bikin YouTube channel ya, dan nge-boom gitu istilahnya, sampai 200.000 followers. Sampai dia bisa make a lot of money untuk mencukupi diri dia sendiri, sampai dia universitas dia bayar sendiri ke cover semua. Cuman sampai satu titik, dia dapat customer nih yang suruh dia, bikin dong animasi kamu, mau dibayar nih dengan harga yang lumayan. Tapi tolong masukin ya bendera untuk transgender, dia bilang gitu. Ya kita tahu lah bendera pelangi itu. Yes. Nah, orang ini orang Kristen gitu, dan dia taruh di Twitter dia dengan jelas dia the follower of Christ gitu. Nah, dia tolak tuh, langsung dia tolak. Nah, semenjak itu langsung dia punya traffic drop karena dia diserang langsung oleh komunitas animasi ini, bahwa ya dibilang lah dia homofobik lah apa segalanya lah gitu. Padahal dia sebenarnya ya cuman memegang teguh aja dengan nilai-nilai yang dia percaya kan gitu. Ya. Nah, habis itu nggak lama juga ada yang dari komunitas BLM untuk dia masukin Bendera ya? bahan-bahan di dalam animasi dia tolak juga. Nah, sejak itu dia udah nggak ada penghasilan istilahnya gitu loh. Langsung stop. Dimusuhin ya? Dimusuhin. Dimusuhin. Ya, dimusuhin. Cuman yang satu hal yang gue salut gitu ya dari cewek ini, dia bilang kelihatan dari luar nih kayaknya gue nih udah kalah, dia bilang. Tapi yang dia benar-benar pikir bahwa ini sebenarnya sebuah kemenangan di dalam Tuhan, dia bilang. Karena dia bilang kalau apa yang dia lakukan ini bisa aja membantu satu orang aja percaya sama Kristus, dia bilang. Itu worth it banget, dia bilang. Nah, kita belajar tuh sama apa ya? Kalau boleh dikatakan ini kayak warrior iman yang seperti ini yang kita bisa pelajari gitu loh. Jadi kita nggak perlu kompromis juga di dalam apa yang kita percayai gitu. Yes. Jangan cuma karena kayak gitu akhirnya kita jadi kompromis gitu. Karena kompromi itu berat ya. Kalau kita baca di kitab Wahyu itu, Tuhan tuh nggak demen tuh kalau sampai udah kompromis kayak begitu. Jadi itu aja sih tim beritanya. Iya, jadi sempat baca ya, baca yang cewek ini dia ditawarin bahkan untuk jadi penghasilan yang dia dapat ini bisa mengcover kehidupan dia beberapa tahun ke depan gitu loh, secara continue gitu loh. Tapi dia memilih untuk bilang enggak gitu loh. Ini sesuatu yang langka ya, lagi di masa-masa pandemik ini, kesusahan di mana-mana. Tapi dia justru tetap berpegang sama Tuhan gitu, tetap berpegang sama kebenaran yang dia percayai selama ini gitu ya. Iya. Nah, kalau teman-teman mau cari tahu tentang dia, namanya Emily Arund. Emily Arund, channelnya di YouTube itu Lupis Full Pace gitu. Lupis Full Pace. Iya. Gitu. Iya. Iya, menarik sekali dan menguatkan sih sebenarnya, menguatkan.
Jadi seperti konfirmasi, reminder bagi kita yang sekarang sedang berjalan. Mungkin di luar sana teman-teman ada yang ditawarin untuk mengerjakan sesuatu, tapi di luar dari apa yang kita tahu, apa yang kebenaran yang kita kenal gitu loh. Ya, ini bisa jadi sebuah referensi ya, yang menguatkan kita. Iya. Ya, Mas Aryo gimana? Apa kabar? Satu minggu ini kita belum ketemu nih. Baik Tim, terima kasih. Baik Ben, terima kasih. Like you said, kita harus tetap bergerak gitu, karena Tuhan suka akan pergerakan ya. Tuhan senang kalau anak-anaknya berusaha bergerak untuk maju tentunya ya, bukan bergerak mundur ya. Dan saya sangat merasa dikuatkan oleh online Bible reading ini karena ini memberikan satu habit yang nanti pasti akan sangat berguna banget untuk memperkuat karakter saya tentunya. Thank you. Oke. Mas, habit apa nih yang Mas Aryo bangun sejak kita baca Bible rutin nih setiap minggu nih? Misalkan cara Mas Aryo menggali atau cara Mas Aryo cari referensi arti gitu loh. Apa yang habit baru apa Mas yang Mas Aryo dapat? Habit baru saya yang yang saya dapatkan ya adalah meditates on the word of God ya. Saya kira meditates dari firman-firman Tuhan. Saya berusaha melalap Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Saya berusaha membolak-baliknya membacanya dan menemukan menemukan kisah-kisah, menemukan value yang bisa saya aplikasikan, saya masukkan dalam hati saya yang memperkuat iman tadi itu keywordnya. Direnungkan ya. Jadi ada merenungkan ya. Betul. Iya, jadi bukan kuantitas berapa banyak yang kita lahap, berapa kita bisa, tapi kita ngertiin gitu ya. Itu yang kita mesti tahu ya. Karena saya juga bukan seorang yang cepat dalam membaca gitu loh. Karena saya harus membacanya beberapa kali, lalu saya mencari artinya, mencari maksudnya gitu loh. Jadi ya seperti itu sih mestinya ya. Saya banyak dari Benny yang kita belajarin selama ini sih. Gitu. Oke, mari kita mulai aja langsung ke Kisah Para Rasul 17. Mas Aryo boleh baca ya? Oke. Kisah Para Rasul 17. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan.
Ya. Oke. Paulus dan Oke. Kita stop dulu, Ben. Ben, di mute. Ben. Sorry, gimana Tim kalau baca keributan di Tesalonika ini? Makasih Mas Arya ya, udah dibacain. Oke, kalau dari gue sendiri sih ada satu hal yang menarik nih. Dari ayat 2 sampai ayat 4. Ya, gue baca ulang ya. Seperti biasa, Paulus rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ya, itu satu hal yang menarik. Ya, dia membacakan bagian-bagian dari kitab suci. Jadi ini poin pertama, kalau kita lihat dia membacakan bukan seperti cuman secuplik, tapi bagian tuh big chunk gitu ya. Kalau menurut gue gitu ya. Kalau apa yang ada di pengertian gue adalah this is a big chunk gitu. Jadi bukan hanya sekedar 1 ayat atau 2 ayat, tapi part of kitab suci. Dan gue percaya bahwa Paulus ini ya dia orang yang sangat pintar gitu dan mengerti. Jadi dia tahu bagian mana nih yang dia bagikan untuk orang-orang dengan karakter, dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Gitu loh. So pada saat kita mau membagikan bagian kitab suci ya kita harus memilah-milah juga nih, kita berbicara tentang apa yang mau kita sampaikan ya. Gitu loh. Terus juga bukan hanya secuplik 1-2 ayat saja gitu, karena seperti kita belajar dari awal ya Ben dan Mas Aryo bahwa Bible itu adalah satu kesatuan cerita sih gitu, supaya jangan diambil sepotong lah ibaratnya gitu ya. Ya, betul. Kecuali memang ayat yang literally memang seperti itu gitu loh. Ya. Ya kan? Betul. Ya. Itu satu. Lalu yang kedua sih ini di bagian ayat 3 gue baca dulu ya. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Yeah. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani. Yang jadi highlight gue adalah yang takut kepada Allah. Yeah. Ya, tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Jadi modalnya yang pertama adalah kita takut sama Tuhan gitu loh. Ada dasar itu aja. Maka kuasa Tuhan bisa bekerja gitu loh. Karena dari kita takut, coba ya kita cari terjemahan yang bahasa Inggrisnya ya. God fearing ya, itu dapat di New Living Translation. Kalau di New King James apa nih? And some of them were pursued and great. Iya, God fearing ya. Nah, kalau di New King James devote. Jadi devoted gitu ya, yang memang percaya gitu loh. Jadi memang sorry sebentar. Jadi modalnya yang utama adalah takut akan Tuhan dulu gitu, menghormati. Kalau takut sama Tuhan berarti kita menghormati existence, keberadaannya. Ya. Itu yang jadi highlight gue sih. Iya, nah itu gue suka tuh, kita menerjemahkan takut akan Tuhan itu bukannya takut, wah takut bakal diapain nih, bukan. Tapi benar-benar itu tadi kata kuncinya hormat. Jadi kalau dicari dari kata aslinya, itu bukan takut sebenarnya, malah hormat, respect. Hormat. Jadi takut itu adalah respect, sama seperti anak-anak kita maunya mereka respect ke kita, gitu. Instead of mereka takut sama kita. Ya, Timothy tadi agak berhenti ya. Iya, gue agak freeze. Ya, jadi gue ulang lagi. Kalau ke anak-anak kita sebagai orang tua dari anak-anak kita lebih memilih anak-anak kita itu karena hormat ke kita, mereka lakukan. Bukan karena takut mereka lakukan. Artinya kalau karena takut, berarti ada yang salah nih dengan kita nih, ngajarinnya. Kenapa kok anak kita cuman karena di drive oleh takut mereka lakuin? Harusnya karena respect itu mereka melakukan itu. Ya. Halo?
Yes, dengar. Mas Aryo, ya dengar ya? Oke. Jelas. Ini lanjut lagi ya Mas Aryo. Baik. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi Ya. pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Ya. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Ya, nah ini bagian kunci nih. Ini. Ya, nah ini juga mau kita tanyain ke lu Tim sama ke Mas Aryo. Baca yang bagian ini, menurut kalian tuh gimana? Orang Berea ini tuh seperti apa? Gitu. Mas Aryo gimana Mas Aryo? Orang Berea itu lebih gimana ya? Lebih bisa menerima atau ya menerima ajaran. Ya. Saya baru sejauh itu menangkapnya. Iya. Kalau Timothy gimana Tim? Ya, kalau di ayat 11 ini cukup ini sih cukup disampaikan di sini ya bahwa pada ayat 11 itu orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Jadi kita sering dengar tentang karakter orang-orang di Berea ini, Ben dan Mas Aryo. Tapi ada hal yang gue barusan dapat nih adalah pada saat mereka menerima sebuah ajaran, kita melihat bahwa mereka tuh senang gitu untuk belajar gitu ya. Tapi ada hal yang menarik adalah mereka menyelidikinya untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Jadi mereka bukan tipe orang yang mendengar pengajaran karena, gue orang Kristen, gue percaya sama Tuhan. Jadi setiap ada orang yang mengajarkan, membawa nama Tuhan, mereka langsung telan bulat-bulat. Oke, gue ikut sama dia, gue percaya sama dia setiap pekerjaan pengajarannya gitu loh. Nah, tapi orang-orang ini balik lagi ke Bible. Seperti apa yang sedang kita lakukan gitu loh. Kita boleh belajar dari siapapun, pastor, pendeta, motivator, you name it yang ada di dunia ini banyak sekali yang bagus. Tapi kita mesti kembali lagi, kita sendiri harus experience the word of God supaya kita bisa ibaratnya menurut gua kalau kita lagi mengunyah gitu ya, kita minum sedikit atau kita dapat fiber agar lambung kita tuh benar-benar bisa mengunyah dengan sempurna gitu, mengolah dengan sempurna gitu loh. Iya. Gitu sih kalau menurut gua sih. Kalau saya sendiri ya tadi yang Tim bilang juga saya sependapat gitu karena mereka berusaha mempelajarin itu dan mereka berarti kan nggak diam gitu loh, tapi mereka mencoba untuk mengunyah gitu. Kita kan nggak kepengen ya ada makanan enak, tolong dong kunyahin, habis itu ceritain. Enggak bro, kita nggak kepengen gitu ya. That's a good point. Istilahnya kalau kita dengar sesuatu yang dari pastors itu kan sebetulnya nggak, kalau boleh dikata nggak langsung ya maksudnya. Dikunyahin dulu sama pastor, lantas intisarinya baru kita catat atau gimana gitu loh. I mean like lu kunyah aja langsung bro gitu. Nanti kan
lu bisa ngerasain apa yang pastor itu rasain gitu kan. That's the point of it, I think gitu. Iya, jadi di ayat yang ke-11 nih, ya, halo? Ya, jadi yang di ayat ke-11 ini, yang tadi Timothy ngomong itu, kita perhatiin aja tuh kata kerjanya di situ, ya kan? Kata kerjanya itu, orang-orang Berea ini menerima. Jadi kalau kita mau biar lebih pintar, biar lebih tahu, ya kita harus punya hati itu, hati yang menerima dulu. Ya kan, artinya kita mau belajar gitu. Jadi terima aja dulu, dengerin aja dulu. Jadi setelah itu dengan segala kerelaan hati, open, ya kan? Open minded, open heart, kita dengar. Tapi di situ ada ditulis menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui. Yang tadi Mas Aryo bilang, ya, nggak diem aja. Udah pulang, udah jangan diletakin begitu aja. Pulang, lakuin tuh PR-nya, ya kan? Selidiki lagi, cari tahu lagi, benar nggak sih seperti ini? Oh tadi ayatnya di mana ya? Coba kita baca lagi. Oh tadi kan dibacain cuma satu ayat ya. Coba kita baca satu perikop. Benar nggak situasinya seperti itu? Karena kadang-kadang satu ayat kita pikir seperti itu, pas kita baca satu perikop ternyata bukan seperti itu. Gitu. Nah itulah yang maksudnya adalah jadilah seperti orang-orang Berea. Dan kita mulai baca ini tim, ya kan, ini jadi ayat dasar kita dari awal. Di Bible reading atau Bible study manapun, ini jadi ayat dasar supaya kita punya mental yang benar dulu di awal. Gitu. Jangan kita udah kayak merasa, gue udah tahu nih, udahlah nggak usah ceritain gue tentang ini, gue udah tahu. Gitu. Nah itu udah salah tuh kalau mentalitasnya seperti itu untuk memulai mau belajar sesuatu. Ya. Tapi ngomong-ngomong menyelidiki ya, untuk menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, semuanya itu berarti pengajar gitu loh. Jadi gue mau sedikit ini nih, chat sebentar ya sama kalian, sedikit ngobrol. Banyak orang yang kalau kita lihat pada saat ini tuh suka mendewakan ya seorang pengajar gitu yang sangat terkenal misalkan, atau yang sangat punya influence yang besar gitu ya di masyarakat gitu loh. Sehingga kadang-kadang udah seperti apa yang orang ini bilang langsung ya kita iya gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kadang-kadang kan yang terdengar baik belum tentu benar. Iya. Benar nggak? Yang terdengar baik belum tentu benar gitu loh. Jadi ya itu dia. Jadi mau ingetin aja sama teman-teman ketika kita menerima pengajaran. Oke, sebelumnya I'm not saying orang-orang pengajar-pengajar terkenal, pastor atau siapapun mereka itu tidak baik gitu ya, atau harus diselidiki pengajarannya, bukan ya, itu adalah urusan kita masing-masing gitu. Cuman maksudnya pada saat kita sudah mulai kok gue rasanya setiap mendengar dia gue langsung terkonfirmasi untuk semua hal dan melakukannya gitu. Nah ini kita mesti dengan sadar kita self evaluation sih menurut gue ya. Dengan cara apa? Balik lagi ke Bible, kita lihat buahnya baik dan benar nggak, apa yang dia katakan sesuai nggak dengan apa yang dia lakukan setiap hari gitu misalkan ya. Nah, terus juga benar-benar didasari nggak oleh ayat apa nih gitu loh dia berbicara seperti itu gitu. Gue jadi banyak belajar sih tentang hal itu sih. Iya, memang semua. Jadi sebenarnya kita belajar dari Berea itu adalah kita masing-masing itu punya tanggung jawab kita masing-masing untuk menyelidiki ini gitu, untuk baca ini gitu ya. Tentunya kita perlu pengajar-pengajar itu, tapi ya kalau mau diambil contoh dari sini, ini kan yang ngomong Paulus. Apa sih yang lebih kurang terkenal dari Paulus gitu di saat itu? Ini orang yang nomor 1 gitu yang menyebarkan gospel ini ke bangsa lain. Tapi mereka habis dengar juga mereka tetap harus balik ke rumah kan. Coba kita baca lagi tadi yang Paulus bilang, ini benar nggak di Alkitab gitu ya. Jadi itu yang semangat itu yang kita mau teman-teman pada punya gitu loh. Jadi selalu balik lagi ke Bible ini biar jadi cerminannya gitu loh, jadi pembandingnya ya. Kalau kita mau kayak berlian aja, kita mau ngetes berlian ini asli apa enggak,
harus ada pembandingnya. Nah, ini ada pembandingnya supaya kita tahu pada saat kita lihat, oh kita tahu ini, yang ini satu enggak, yang satu ini benar. Gitu. Jadi terus balik lagi ke Alkitab. Gitu. Betul. Pasti Bapak Benny pernah kerja di toko berlian. Iya betul. Kok tahu sih? Oke, kita lanjut. Saya menemukan satu yang Apa? tadi Timo bilang itu, orang Berea menyelidiki dengan hati mereka. Otomatis kalau menurut saya, kalau Anda melakukan ini, pasti Roh Kudus akan dekat dengan Anda gitu. Anda akan mempunyai satu kepekaan gitu. Jadi itu udah otomatis gitu loh. Kalau kita mengunyah, sejalan dengan itu Roh Kudus pasti dekat dengan kita. Dia pasti memberikan bisikan pembisik yang gentle whisperer itu, pasti dia akan ada di telinga kita. Nah, itu yang satu yang magical moment menurut aku sih. Gitu. Jadi memang harus balik lagi baca firman itu sendiri gitu, ya. Ya, reminder ini untuk kita semua. Jadi bukan berarti kita ada di online Bible reading ini kita nggak perlu melakukan hal itu lagi gitu ya. Ya, lanjut ya, Mas Arya boleh baca lagi ayat 16. Oke. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya.
sudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris. Dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi ini ceritanya Paulus sudah ke Athena nih, Athens. Ya, tadi dari awal kita baca di Tesalonika. Di Tesalonika nih dia kayaknya susah ya ngomongnya ya, karena orang-orang tuh pada kayak meragukan dia segala macam, terus dia pindah ke Berea. Makanya dia bilang, pas di Berea nih, orang-orang di Berea nih jauh lebih baik nih daripada yang di Tesalonika. Karena mereka mau dengerin, and then mereka balik kerjain PR-nya apa segala macam. Terus sekarang dia pindah lagi ke Athena. Di Athena ini begitu dia masuk, dia lihat, wah ini kota semuanya isinya penuh dengan patung-patung berhala. Gitu. Ya. Sampai kita udah tahun 2020, di mana-mana kita juga masih melihat tempat-tempat seperti ini. Ya, tempat-tempat yang seperti ini bukan udah nggak ada, tetap ada. Kalau dulu namanya Athena, sekarang banyak. Ya, Hollywood, ya, gimana-mana juga ada gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya sama aja keadaannya gitu. Nah, caranya adalah pada saat dia melihat ini, di situ tadi di ayat 18 tuh ditulis ada golongan Epikuros dan Stoa. Jadi juga ada beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Gitu. Jadi gue cari nih tadi barusan Epikuros ini. Epikuros ini tuh dia yang ngomong ini kan ahli pikir dari golongan Epikuros. Jadi udah bukan Epikurosnya ya. Gitu. Ini orang yang sudah belajar ajaran Epikuros gitu maksudnya. Tapi ajaran Epikuros ini udah nggak sesuai dengan apa yang pertama kali diajarin sama Epikuros. Gitu. Epikuros itu tadinya ngajarinnya itu adalah untuk mendapatkan pleasure itu lewat simple life. Lewat hidup-hidup yang sederhana. Karena hidup yang semakin tidak sederhana, itu akan semakin tidak mendapatkan pleasure menurut si Epikuros ini. Ya, tapi semakin mundur ke sini, pengikutnya golongan ini malah kebalikan, malah jadi kayak, justru kita harus mengejar achievement, baru kita punya pleasure. Jadi udah malah terbalik, malah jadi complicated hidupnya. Jadi apa yang mau diajarin sama Epikuros ini malah sampai ke golongan yang udah di zaman ini, di Athena, udah istilahnya udah berbeda gitu loh. Ya, jadi buat mereka ini adalah harusnya kejar achievement, disitulah kita baru dapat pleasure. Ini. Terus ada satu itu lagi. Mirip dengan duluan deh. Kelarin dulu ya, stoik. Ya, terus ada lagi satu stoa kan? Ya, stoik benar. Stoik itu kan artinya no feelings. Jadi kalau menurut si stoik ini, menurut stoik yang penting kita tuh nggak usah punya perasaan terhadap apa-apa. Pasti kita jadi oke. Contohnya ya nggak usah sedih, nggak usah kasihan, nggak usah marah, pokoknya nggak usah no feelings lah gitu. Tetapi ternyata no feelings ini menunjuknya kemana? Oh, ternyata ateism itu muncul dari stoik ini akhirnya gitu. Karena no feelings kan, ngapain pakai feeling ya, jadi ateis gitu. Nah, orang-orang ini tadinya makanya begitu melihat Paulus datang dia bilang, dia kayaknya mau memberitakan. Dan yang menarik adalah setiap kali Paulus masuk ke tempat baru, yang dia bawa itu selalu Tuhan Yesus sebenarnya. Yang dia mau ajarkan itu selalu ujung-ujungnya tentang Injil, tentang Yesus, dan tentang kebangkitannya. Ya, tadi balik lagi tuh ke yang awal-awal kita ngomong yang Timothy bilang bahwa si Paulus ini membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Nah, bagian-bagian apa yang diambil sama dia, itu kan ditulis. Mesias harus menderita, bangkit, ya kan? Dan Mesiasnya siapa? Yesus. Jadi selalu konsisten dengan itu. Jadi ini juga, jadi gue melihat satu poin ya. Apapun yang kita mau sampaikan, apapun bentuk pengajaran, atau apapun itu, Tuhan Yesusnya harus ada di dalam situ. Yes. Gitu. Karena ujung-ujungnya adalah
memperkenalkan Tuhan Yesus ke orang lain. Nah, caranya gimana? Itu tergantung wisdom yang Tuhan berikan ke setiap dari kita masing-masing, beda-beda. Ya kan, kita dikasih wisdom. Kita lihat nih, Paulus masuk ke Athena, dia lihat karena mereka percaya banyak dewa, dia mulai ceritanya dari dewa-dewa. Gitu loh. Jadi, ya kan, Paulus ini pintar untuk ngelihat kita harus masuknya nih ngomongnya dari mana ya. Kalau tiba-tiba dia ngomongin Yesus, ya nggak bisa. Jadi dia lihat, mereka ini percaya oleh dewa-dewa. Ya udah, dia bilang begini, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa ke dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Mereka kan rajin banget tuh, semua dewa disembah. Jadi sebenarnya sudah punya tindakan yang benar, tapi apa yang mereka sembah ini salah. Apa yang mereka sembah ini, mereka nggak kenal, gitu. Tapi yang mereka lakukan ini sebenarnya sudah benar loh, mereka worshiping, gitu. Ya kan? Tinggal diarahin ke siapa yang harus mereka sembah, gitu. Lalu dia masuk ke kota itu. Karena tadinya apa ya, bukan siapa. Betul. Tadinya apa, dan itu kan semuanya yang mereka bikin. Nah, ini juga menarik nih. Itu kita kan taunya Tuhan yang bikin kita, bukan manusia yang bikin Tuhan. Kalau pada saat bikin banyak patung-patung itu malah jadi manusia yang bikin Tuhan kecil, ya, dewa-dewa, gitu. Ini ditulis gini. Ternyata orang Athena ini, saking mereka punya begitu banyak dewa, mereka tuh punya dewa apa aja. Dewa cemburu, dewa cinta, pokoknya semuanya ada dewanya. Bahkan sampai di salah satu buku tuh ditulis, mereka tuh punya dewa itu lebih banyak daripada manusia yang tinggal di Athena. Ya. Nah, menariknya adalah ada satu patung yang mereka bikin, yang namanya itu tadi, yang di 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-melihat barang-barang pujianmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah, sebuah patung. Tulisannya kepada Allah yang tidak dikenal. Tulisannya adalah The Unknown God. Oh, kenapa mereka harus bikin patung ditulis The Unknown God ini? Karena mereka saking begitu banyak dewanya, mereka takut ada dewa yang kelewat. Jadi daripada ada yang kelewat nanti kita malah mati, mendingan kita bikin satu yang namanya The Unknown God. Disclaimer. Ya, disclaimer. Nah, ini lucu, makanya Paulus melihat itu, oh ya udah, berarti lewat sini nih dia bisa kenalin. Ini. Nah, dan Yesus itu di atas semuanya ini, gitu loh. The Unknown God yang kalian bilang inilah sekarang aku perkenalkan ke kalian. Okay. Wow. Luar biasa ya. Iya. Jadi dia mau sampaikan itu sembahlah the Creator, bukan sembah the creation. Creator versus creation. Kita ini manusia cenderung mau worshiping creation. Makanya jadi ada idolize, ada berhala, apa segala macam itu. Padahal kita harusnya menyembah the Creator, which is Tuhan yang kita tahu, Tuhan Yesus Kristus. Itu dia yang kita sembah. So far itu dulu, Tim. Ya. That's good. Tadi kita baca sampai mana ya? Sudah sampai habis di Kisah Para Rasul 17. Oh, oke. Ada satu lagi nih. Ada satu lagi gue kasih tanda di sini, yaitu pada saat ini, 32. Kan dia udah kasih tahu nih semuanya. Terus dia mulai menceritakan tentang kebangkitan Yesus ya. Terus di 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, berarti kan ada yang mengejek, itu di highlight. Terus ada yang apa? Selain mengejek apa? Dan yang lain berkata lain kali saja kami mendengar. Ya pergi berarti. Ya, jadi dari zaman dulu pun udah sama. Pada saat kita mau memberitakan kabar baik, cuma ada dua tipe orang. Yang satu ngejek, atau yang satu bilang, udah ntar dulu aja dah, gue nggak mau dengerin ini. Ada tiga. Sounds tiga familiar. Dong. Ada tiga. Satu lagi terima ya. Terima. Satu lagi terima. Ya, gitu. Ya, jadi maksudnya biasa gitu kalau ada yang ngejek atau ada yang bilang ntar dulu gitu. Karena ini dari sini pun kita udah lihat. Dan yang 33, Paulus pergi meninggalkan mereka. Gak usah maksa. Gitu. Well, yang menariknya adalah, bayangin, seorang Paulus aja ditolak gitu loh. Yang ngertinya udah kayak luar dalam gitu ya. Ya, seorang Yesus aja ditolak, bro. Iya. Iya, ya, itu udah. Ya, itu ya kan? Kayak, gila men, itu udah. Ya, gitu. Jadi
Jadi itu kembali lagi, memang faktanya ya seperti itu. Jadi nggak usah sampai memaksakan atau kitanya jadi kepahitan atau kita udah nggak bersemangat lagi atau just keep going aja. Karena Paulus itu dia lakukan seperti itu dari kota ke kota, dia keep going aja terus. Dan itu seperti yang Tuhan Yesus katakan gitu loh, kebaskanlah debu, ya tinggalin udah, ya kan, nggak usah, maksudnya kita nggak usah buang waktu, nanti biar ada kuasa Roh Kudus yang bekerja gitu. Iya, dan kabar baiknya kan di 34. Nggak semuanya kok seperti itu di 34, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Betul. Yang penting kan yang ini, yang mau dan yang akhirnya jadi percaya. Jadi just keep doing aja gitu. Jadi kita mengerti, oh ternyata kita lakukan aja terus, tanam aja terus, siram aja terus, yang kasih pertumbuhan Tuhan. Gitu. Jadi ya. Oke. Ben, tapi tadi ada yang menarik nih sebelum kita closing ya. Ada yang menarik tentang pengajaran Epikuros dan Stoa. Kalau Stoa atau Stoik itu kan kita udah tahu ya, itu awal dari yang nggak pakai perasaan, yang penting sama rata semua gitu kan. Iya. Ya kita tahu lah itu sekarang menjadi apa gitu loh. Nah, yang Epikuros ini juga gue melihat ini tentang apa Ben tadi? Jadi si Epikuros ini ngajarin keberhasilan yang ultimate ya? Ya, jadi akhirnya golongan ini jadi percaya bahwa mereka harus ada achievement. Makin ada banyak achievement itu, mengejar itu, itulah pleasure yang sesungguhnya gitu. Nah, kita juga, gue jadi ingat nih tentang satu hal gitu loh, bahwa kita harus excellent jadi orang itu benar, ya itu adalah baik. Untuk menjadi excellent itu adalah baik. Tapi excellent itu harus didasari dengan kebenaran, gitu ya. Kebenarannya seperti apa, ya kan? Apakah kita hanya mengejar excellent aja, lalu untuk apa? Memperluas kerajaan Tuhan kah? Untuk memperkaya diri kah? Atau untuk menguasai kehidupan ini kah? Gitu ya? Iya. Ya kan Ben? Jadi tadi waktu ngomong begitu, gue jadi ingat tentang satu istilah ya di dunia ini, ada istilah namanya NAR itu ya, New Apostolic Reformation ya, Reform ya. Reformation ya, ya. Iya, itu kan mereka juga mengejar sebuah apa? Excellence gitu ya, achievement ya. Achievement demi achievement ya, gitu. Iya, jadi gimana Ben, lu bisa cerita dikit nggak? Ini soalnya ada sedikit hubungan dengan timeline ya. Iya, maksudnya tadi sesuai dengan apa yang lu bilang Tim, excellent it's okay. Memang itu yang Tuhan mau dari setiap anak-anak Tuhan itu ya, lakukan segala sesuatu harus dengan excellence. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita malah mengejar achievement itu, gitu loh. Malah mengejar achievement itu yang membuat kita percaya Tuhan, tetapi kita nggak lagi worshiping Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita malah worshiping achievement kita. Apa nih yang kita udah bangun nih? Udah jadi lebih besar belum? Udah jadi lebih banyak belum? Apalagi yang masih kita jadinya percaya Tuhan sih, gitu. Tapi yang kita sembah malah achievement tadi itu. Itu saja sih Tim. Kalau yang tadi lu tanya itu gue kepikiran di bagian itu. Iya, karena jangan sampai kita percaya Tuhan karena kita mau accomplish our achievement. Itu kan intinya itu kan. Ya kan, jangan jadiin Tuhan itu sebagai kendaraan kita untuk mencapai accomplishment gitu loh menurut gue. I don't know ya, maksudnya ini pendapat pribadi dari gue gitu loh. I don't know kalian setuju atau enggak. Cuman maksud gue jangan sampai sih itu terjadi ya. Kayak kita jadi orang Kristen demi kita bisa ada di sebuah state tertentu, di golongan tertentu, ada di dalam sebuah keberhasilan tertentu gitu loh. Gitu. Ya, jadi seperti itu, Tim. Ya, makanya kita belajar lagi seperti orang Berea itu, gitu loh. Kita balik, kita baca Firman, supaya kita bisa recalibrate selalu, gitu, sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. Ya, memang kita kalau jalan miring-miring pasti bisa. Tapi jangan lupa balik lagi ke jalan yang benar. Gitu. Jangan udah miring, udah langsung makin miring, udah lupa. Gitu. Karena
kalau nggak comparing ke firmannya lagi, kita bisa kayak seperti itu, cenderung seperti itu nanti. Betul. Oke, kalau gitu, thank you so much. Hari ini kita udah belajar, highlight-nya adalah tentang orang Berea, lalu juga kita highlight-nya Paulus ada di Athena, ini suatu pelajaran juga ya. Untuk kita gitu, kita harus bisa melihat situasi, lalu kita bisa mengidentifikasi, lalu kita baru bisa beraksi gitu ibaratnya ya. Benar-benar kita harus melakukan segala sesuatunya itu dengan baik dan benar gitu ya. Betul. Oke. Thank you so much, Benny, Mas Aryo. Kita ketemu di sesi berikutnya ya. God bless you. Sampai ketemu. Thank you, Tim. Thank you. Yo, bye-bye. Thank you. God bless. Bye.